Ya, shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam, Bapak Ibu yang hadir dalam meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan, penyertaannya, perlindungan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Amen. ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu semua. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dan banyak orang yang mendengarkan. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan mengatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan semua ini bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya di mana saya berada saat ini, tetapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, karena hadiratnya, karena hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika tadi kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-139. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-139. Dan malam hari ini saya beri tema, hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang kelima. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu menjelang akhir zaman ini. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan kabar perang. Perang, perang, dan perang. Perang Ukraina dengan Rusia belum selesai. Kemudian muncul lagi perang Israel melawan Hamas. Nah Bapak Ibu, kapan perang Israel melawan Hamas ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Karena perang ini tidak akan berakhir sebelum Yahya Sinwar, pemimpin Hamas itu tertangkap dan mati. Itulah pernyataan dari negara Israel. Belum lagi negara-negara tetangga Israel mulai menyerang Israel. Sehingga akan memicu perang yang lebih besar lagi. Bapak Ibu,
Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 6 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, 4, 5, dan 6 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu menjelang akhir zaman ini? Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 10 sampai 12. Bapak Ibu pasti tahu cerita perumpamaan ini, bukan? Ini perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bapak Ibu, Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Nah Bapak Ibu perhatikan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tidur. Bapak Ibu, bukankah saat ini banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus sedang tertidur setelah terjadinya COVID-19? Mereka semua nyaman tinggal di rumah. Dan mereka sudah terbiasa dengan online service. Sehingga malas untuk menghadiri ibadah online, onsite. Dikatakan mereka menjadi nyaman dan tertidur. Lalu dikatakan, waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dan ini sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui. Nah Bapak Ibu, mari kita membacanya. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 10 sampai 13 mengatakan, akan tetapi waktu mereka
sedang pergi untuk membelinya. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah Bapak Ibu, perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, lalu pintu ditutup. Nah Bapak Ibu, siapa yang menutup pintu ke ruang perjamuan kawin itu Bapak Ibu? Tuhan. Bapak Ibu, sadarilah, akan ada saatnya Tuhan menutup pintu untuk kita masuk ke perjamuan kawinnya. Amin. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hati-hati dengan ajaran-ajaran gereja yang hanya menekankan kita hidup hanya karena anugerah. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita tidak lagi mengerjakan keselamatan. Kita tidak lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak lagi hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai itu. Untuk masuk ke ruang perjamuan kawin itu. Karena ketika kita berbuat dosa, pengajarannya, doktrinnya berkata, pokoknya ketika berbuat dosa, apapun dosa itu, dan Tuhan akan mengampuni. Karena dia adalah Allah Maha Pengampun. Apapun dosa itu, kita akan diampuni. Dan itu yang membuat kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk masuk ke ruang perjamuan kawin itu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu, inilah yang Yesus katakan. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Berjaga-jagalah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah mempelai yang telah siap sedia masuk ke ruang perjamuan kawin, bagaimana Bapak Ibu menghadap Tuhan pada waktu hari kedatangan? Bagaimana sikap hati kita Bapak Ibu? Hati kita harus telah siap sedia bertemu dengan sang mempelai. Amin. Kemudian yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Karena itu, berjaga-jagalah. Bapak Ibu, orang yang berjaga-jaga itu, dia akan terus waspada. Dia tidak akan biarkan dirinya tertidur. Dia tidak akan biarkan dirinya terlalap. Dia akan terus berjaga-jaga. Aku harus siapkan diriku. Aku harus siapkan diriku setiap waktu. Dan kita berkata, karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu, hari Tuhan akan menjadi petaka bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri. Tetapi hari Tuhan akan menjadi hari yang luar biasa buat mempelainya. Dan kita semua adalah mempelai wanita itu. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada dua contoh mempelai. Yang pertama adalah mempelai yang bernama Esther, bernama Hadasa. Dia adalah mempelai yang bertemu dengan Raja Ahasiverus. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Esther ini, tidak ada satu pun kata Tuhan yang dicatat di dalamnya. Kenapa? Kenapa kitab Esther ini masuk dalam kitabnya orang Yahudi?
Kenapa kitab Ester ini masuk dalam kitabnya orang Kristen? Padahal tidak ada satupun kata Tuhan di situ. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah kitab yang termasuk kitab kanonia. Ini adalah kitab yang diakui sebagai kitabnya Tuhan, yang tidak bisa kita hilangkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mau berkata, di belakang Ester itu ada tangan Tuhan yang tidak terlihat sedang mempersiapkan mempelai. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini ada dua mempelai yang dicatat. Yang pertama Ester, tentang mempelai yang menghadap Raja Ahasverus. Dan yang kedua adalah gereja, yaitu Bapak Ibu, saudara dan saya, yang adalah mempelai wanita untuk menghadap Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, ada dua tipe mempelai. Ada Ester yang menghadap Raja Ahasverus, dan ada gereja, Bapak Ibu saudara dan saya, yang akan menghadap Raja di atas segala raja. Dan Tuhan mau berkata, lihat bagaimana seorang ratu atau seorang mempelai wanita ketika menghadap raja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan tentang hidup Ester ini, dia seorang yang bernama Hadasa. Dan Alkitab berkata, mereka harus mempersiapkan diri selama 12 bulan ketika harus menghadap Raja Ahasverus. Bapak Ibu, seorang calon ratu, seorang calon mempelai raja harus mempersiapkan diri selama 12 bulan untuk menghadap raja. Bapak Ibu bayangkan, dia harus diluluri dengan minyak mur selama 6 bulan. Dan kemudian dengan minyak kasai selama 6 bulan. Kenapa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Ester pasal 2 ayat 12. Kitab Ester pasal 2 ayat 12 mengatakan, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasverus, dan sebelum ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian 6 bulan, untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian permuat. Nah Bapak Ibu, saya mau sedikit memberi informasi. Apa itu minyak mur dan minyak kasai? Minyak mur adalah minyak pewangian yang harum semerbak yang didapat melalui satu proses pemurnian. Minyak mur ini berasal dari getah pohon komipora, mirha, yang banyak tumbuh di timur laut Afrika dan barat daya Asia. Minyak mur ini merupakan lambang pahitnya pertobatan. Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, minyak kasai adalah minyak yang diramu secara khusus dengan resep rahasia dan hanya ada di istana raja. Resep ramuan minyak kasai ini salah satunya mengandung unsur kemenyan dan kayu manis. Dan ketika kemenyan ini dipanaskan, maka minyak itu akan menjadi semakin wangi. Nah Bapak Ibu bayangkan, Ester harus diluluri dengan minyak mur selama 6 bulan. Dan kemudian dengan minyak kaisai selama 6 bulan. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap wanita yang mau menghadap raja, pertaruhannya adalah masa depannya. Begitu raja berkata kepada calon ratu yang akan masuk, dan begitu raja melihat, dan raja nggak suka, maka wanita yang berumur sekitar 16, 17, 18, 19, 20 tahun itu, yang hari itu menghadap raja. Dan kalau raja berkata engkau ditolak, dia akan tinggal di bilik wanita seumur hidupnya. Dan sampai hari matinya, dia tidak akan pernah bisa mengenal laki-laki. Bapak Ibu, itu buat para wanita di hadapan Raja Media Persia untuk menghadap Raja Ahasverus ini. Pertaruhannya adalah hidup dan matinya. Nah Bapak Ibu,
Kenapa seorang imam besar untuk masuk ke ruang Maha Kudus, dia butuh 11 hari mempersiapkan dirinya. Dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya dan masuk ke satu tempat. Dan dia harus mempersiapkan dirinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekali masuk ruang Maha Kudus dan dia tidak kudus, dia akan mati Bapak Ibu. Kemudian ditarik keluar dan mati. Nah Bapak Ibu, saat ini kita sedang berhadapan dengan hari menjelang kedatangan Tuhan. Dan kalau Esther, dia mempersiapkan selama 12 bulan dan dia harus mendengar ucapan dari Hegai yang adalah sida-sida raja. Siapa itu Hegai Bapak Ibu? Hegai adalah gambaran dari Roh Kudus. Dan Esther hanya mendengarkan perintah dari Hegai. Bapak Ibu, kalau malam hari ini Roh Kudus bicara dalam hati Bapak Ibu, persiapkan dirimu. Buang semua yang kotor ini, buang semua yang kotor itu. Hari ini, buang semua yang kotor dalam hidupmu. Buang semua dosa dan kenyadisan dalam hidupmu. Buang, buang itu semua Bapak Ibu. Dan lakukan saja. Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus mau bicara di dalam hidup Bapak Ibu? Karena dia sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk menghadap Tuhan Yesus sebagai mempelai yang akan menjemput kita. Amin. Satu kalimat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi. Mereka yang telah mempersiapkan, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, banyak gereja, banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya, banyak anak-anak Tuhan, banyak murid-murid Yesus. Hari ini tidak sedang menyiapkan diri untuk masuk ke perjamuan kawin itu. Padahal kalau gereja, Bapak Ibu saudara dan saya tidak mempersiapkan diri, Bapak Ibu pasti ditolak. Pasti ditolak. Dan pasti ditolak. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab kedagingan kita di mata Tuhan adalah bau. Dan kita tidak mungkin menghadap Tuhan dengan bau kedagingan kita. Bau Bapak Ibu. Tuhan tidak tahan dengan bau kedagingan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Esther harus mempersiapkan diri. Karena dia mengerti kalau harus menghadap raja dengan bau daging, matilah dia. Habislah dia. Makanya dia harus diluluri dengan minyak mur selama 6 bulan. Kenapa sih Pak dengan minyak mur? Bapak Ibu, mur itu artinya apa? Mur itu artinya sacrificial of death. Bapak Ibu, buat bangsa Yahudi, arti mur adalah korban kematian. Kematian dari apa Bapak Ibu? Kematian dari kedagingan. Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat ada satu lagu? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah Bapak Ibu, mur itu bicara apa? Mur itu berasal dari akar kata yang diambil dari kata muria. Bapak Ibu masih ingat? Tuhan Yesus disalib di mana? Di sekitar Gunung Muria. Gunung Muria ini adalah tempat di mana Yesus mati dari kehendaknya di atas kayu salib. Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anaknya dan membawa Ishak kemana Bapak Ibu? Ke gunung di daerah Muria. Mur artinya apa? Mur adalah tempat di mana Ishak dikorbankan. Dan Abraham harus melewati semua itu. Bahkan semua yang ada di dalam dirinya. Bahkan yang paling dicintainya hari itu. Dalam hidup Abraham hanya ada satu yang dicintai.
bukan untanya, bukan keledainya, bukan harta miliknya, bukan istrinya, tapi yang dicintainya adalah anaknya yang dia tunggu selama 25 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, taruh anakmu di mulia. Kenapa Bapak seperti itu? Itulah caranya Tuhan. Dan tidak boleh ada dalam hidupmu satupun, tidak ada satupun yang boleh menempel dan melekat dalam hatimu dan hidupmu. Supaya apa, Pak? Supaya Bapak Ibu keluar menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu, apa itu artinya mur, Bapak Ibu? Mur artinya pahit. Dan ini melambangkan pahitnya pertobatan. Sacrificial of death. Kematian daging. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dan kau tidak pikul salibmu dan sangkal dirimu, engkau tidak layak menjadi muridku. Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu layak menghadap Tuhan? Bapak Ibu harus berjuang terus dengan yang namanya memikul salib dan menyangkal diri. Bapak Ibu, musuh terbesar Bapak Ibu itu bukan setan. Ya, setan itu musuh kita, tetapi musuh terbesar Bapak Ibu adalah dirimu sendiri. Kedaginganmu. Itu musuh besarmu. Egomu, kesombonganmu, pride-mu, harga dirimu, irimu, marahmu, kenajisanmu. Dan itu yang harus Bapak Ibu matikan. Bapak Ibu, seorang mempelai untuk masuk menghadap raja, dia harus mempersiapkan diri dengan benar. Dan memberikan persiapan yang terbaiknya. Dia harus well prepared. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Bapak Ibu harus menyiapkan diri. Dan barang siapa yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya dia sedang well prepared di dalam hidupnya. Bapak Ibu tahu? 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu, mereka membawa pelita. Semua membawa pelita. Dan ini berbicara tentang lahir baru. Itu semua berbicara tentang pelita dalam hidup mereka. Mereka semua membawa pelita. Tetapi yang membedakan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana adalah satu. Yang bodoh tidak punya yang namanya extra oil. Tidak punya yang namanya ekstra minyak. Gadis bodoh tidak well prepared. Tidak menyiapkan diri dengan baik. Dan Alkitab berkata, dan mereka yang telah menyiapkan diri dengan minyak. Minyak berbicara tentang yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi dan membersihkan kita setiap hari. Sehingga engkau layak untuk masuk ke perjamuan kawin anak domba. Ada pesta perkawinan di sorga yang sudah dipersiapkan Tuhan buat setiap kita yang sudah well prepared. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini saya mau memberi sekedar informasi. Menjelang hari kedatangan Tuhan, banyak gereja saat ini mempertontonkan performance. Yang nomor satu itu performance. Bahkan ada gereja yang sudah menerapkan kalau naik panggung, kalau naik stage, harus timbang berat badan. Harus kurus.
lingkar badannya harus kecil, wajah harus cantik, kalau perlu agak seksi, harus pakai high heel 10 cm. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam surah 1 Korintus pasal 15 ayat 50. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surah 1 Korintus pasal 15 ayat 50 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian di dalam apa yang tidak binasa. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, Tuhan tidak tahan dengan bau kedagingan kita. Tuhan tidak tahan, Bapak Ibu. Tidak tahan, tidak tahan. Nah Bapak Ibu, apakah dengan skill pemain musikmu itu akan menarik surga? Apakah musikmu yang hebat, soundmu yang mahal itu bisa menarik surga? Apakah surga terkesima dengan harga soundmu yang mahal? Wah, musiknya bagus, musiknya keren, penyanyinya cakep-cakep. Apakah surga tertarik? Tidak Bapak Ibu, itu semua bau kedagingan. Dan kebanyakan gereja berfokus pada penampilan luar saja. Padahal yang harus gereja perlihatkan adalah yang intinya. Karena yang binasa ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan mereka lupa dengan yang inti. Apa yang inti itu Bapak Ibu? The true worshiper. Bapak Ibu, seorang penyembah sejati adalah orang yang berani melucuti semuanya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu kisah yang luar biasa. Sampai surga pun berkata, wow, kalau yang ini harus dihadiri. Kalau yang ini, anugerahku harus menghampiri. Kalau yang ini, harus didatangi. Tuhan harus turun mendekat kepadanya. Karena dia melucuti semua egonya. Kemarahannya, najisnya, semua dilucuti. Semua harga dirinya, dia taruh semuanya. Nah Bapak Ibu, surganya memiliki dua sifat. Kasih dan kerendahan hati. Dan ini tidak bisa menghentikan kehadiran Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Apa yang memikat Tuhan hadir Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu? Saat ada seorang yang mau taruh sesuatu yang berharga di Gunung Muria. Saat ada seorang yang berani dilulurin dengan minyak mur. Bapak Ibu, ada apa sih dengan minyak mur ini Bapak Ibu? Seperti yang sudah saya katakan di awal. Dan saya mau jelaskan ini buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, mur ini adalah tanaman liar yang diambil getahnya. Dan getahnya ini seperti getah biji karet. Seperti biji-bijian dan berwarna kuning emas. Bapak Ibu, harga mur ini lebih mahal dari harga emas. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus lahir, salah satu persembahan dari orang Majus itu adalah mur. Kenapa harus mur Bapak Ibu? Mur itu melambangkan sacrificial of death. Melambangkan kematian. Dan sebagai korban kematian. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati, dia dibalsam memakai mur. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah ada yang kebetulan. Karena Yesus lahir persembahannya mur. Dan ketika mati dibalsam pakai mur oleh Yusuf dari Arimatea. Ada apa dengan mur ini, Bapak Ibu?
Kenapa Tuhan sangat suka dengan minyak mur? Karena mur artinya lambang kematian. Kematian dari apa Bapak Ibu? Kematian dari kedagingan. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi. Bapak Ibu, 3 kali Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi. Dan yang terakhir Yesus berkata, let your will be done. Jadilah itu sesuai kehendakmu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus meletakkan dan menaruh kehendaknya itu kepada Bapa. Itulah lambang mur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah mur itu diambil getahnya yang berwarna kuning emas. Kenapa kok begitu mahal harganya? Karena harus melalui satu proses khusus. Bapak Ibu, getah mur ini harus dipanaskan sampai mengeluarkan uap air. Dan uap air yang keluar dari getah mur ini, itulah yang diambil. Dan yang diambil itu bukan hasil dari mendidihnya di atas tempat untuk membakar getah. Atau di atas wajan. Tetapi yang diambil adalah uap airnya. Makanya kenapa begitu mahal harganya. Bapak Ibu, semua ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Semuanya ini berbicara tentang kemurnian. Kemurnian hidup yang seperti apa Bapak Ibu? Kemudian hidup yang dibakar seperti mur. Yang dibakar supaya keluar yang murni. Bapak Ibu, Tuhan cinta dengan kemurnian. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah memberikan yang palsu kepada Tuhan. Hati Bapak Ibu itu harus murni. Kenapa Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 16 dan 17? Biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan seperti anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak itu murni hatinya. Dan tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, untuk menghadap Tuhan itu harus seperti apa? Seperti anak-anak. Murni. Telanjang hati. Dan gak usah bohong. Nah Bapak Ibu, minyak mur ini setelah keluar uapnya, yang diambil itu uapnya. Bayangkan Bapak Ibu, hanya uap air itu yang dilulurkan pada tubuh Esther. Dan minyak mur ini akan mengeluarkan apa Bapak Ibu? Akan mengeluarkan semua racun dalam tubuhnya. Dan itu membutuhkan waktu 6 bulan. Untuk mengeluarkan semua racun di dalam tubuhnya. Bapak Ibu bayangkan. Ternyata tubuh ini mengandung banyak racun Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup Bapak Ibu ketika polusi dari kehidupan dunia dan kenikmatan dunia menempel dalam kehidupan Bapak Ibu? Bagaimana cara Bapak Ibu membersihkannya? Alkitab berkata Bapak Ibu, dibersihkan dengan air dan dengan firman. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar firman yang enak saja, itu tidak akan membersihkan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mendengar firman yang keras, supaya Bapak Ibu bertobat dan berlutut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, seorang mempelai wanita yang telah siap sedia, dia harus menggunakan dan memakai well dress dan harus meminyaki tubuhnya dengan minyak mur. Bapak Ibu, minyak mur ini berbicara banyak. Bapak Ibu harus mati dari semua kedagingan Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, satu kali ada seorang pelacur bernama Maria Magdalena. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya. Lalu dipecahkannya buli-buli yang berisi minyak yang mahal itu. Dan menyakinya dengan minyak yang wangi itu. Bapak Ibu, dulu saya bertanya, kenapa Tuhan kok sangat mencintai wanita ini? Bahkan ketika Yesus disalib. Dan ketika semua murid-murid Yesus menyembunyikan diri dari ketakutan. Hanya Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus dan Yohanes yang berada di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kenapa engkau mencintai mantan pelacur ini? Ada apa Tuhan? Apakah Tuhan ada affair? Tidak Bapak Ibu. Tuhan itu jijik dengan bau kedagingan. Terus kenapa Tuhan? Apa yang membuat engkau sangat tertarik dengan wanita ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerti kitab Yohanes pasal yang terakhir, di dalam pasal 20 ayat 17, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Alkitab berkata, ketika Tuhan Yesus hendak pergi menghadap Bapa dengan membawa darahnya yang tidak bercacat dan tidak bercela, darahnya yang mulia, darah anak domba yang tidak berdosa, untuk dipercikan untuk pendamaian umat manusia. Bahkan kitab Ibrani pasal 4:15 berkata, He was tempted in all point. He was tempted in all point. Dia dicobai dalam semua titik kelemahan manusia. But yet without sin. Tapi tanpa dosa. Itulah Tuhan Yesus. Dan hanya Yesus yang tidak berdosa. Dan dia bawa darahnya yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang melebihi darah kambing domba yang biasa dipakai untuk sacrificial di hadapan Tuhan. Dia bawa darahnya yang hari itu habis tercurah dari atas kepala sampai ke seluruh tubuhnya, sampai ke lambung dan kakinya. Sampai 7 titik pencurahan darah. Di rumah Kayafas, di rumah Pilatus, di penjara. Sampai di sepanjang jalan Via Dolorosa. 7 titik pencurahan darah dikumpulkan. Dan Tuhan mau menghadap kepada Bapa. Dan dia mau damaikan seluruh dosa umat manusia di muka bumi ini. Dari zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah Yohanes pasal yang terakhir ini, tiba-tiba Tuhan mendengar jeritan seorang wanita. Dan Alkitab berkata, dia mendengar seorang ibu yang sedang menangis di depan pintu kuburnya. Siapa itu Bapak Ibu? Maria Magdalena. Maria masuk dan dia melihat kubur itu kosong. Lalu dia berteriak, Tuhanku dicuri orang. Padahal Tuhan sedang mau menghadap Bapa. Oh, Bapak tahu dari mana? Baca ayatnya, Bapak Ibu. Dan begitu Tuhan Yesus mendengar jeritan seorang perempuan, apakah cuma karena mendengar Maria Magdalena menangis? Mana jasad Tuanku? Mana jasad Tuanku? Tuhanku tidak ada. Apakah cuma dengan kata-kata itu sehingga membuat Tuhan terkesima dan terpikat? Menurut saya tidak. Apa yang membuat seorang imam besar yang hari itu sedang mempertaruhkan namanya untuk pendamaian seluruh umat manusia berhenti sebentar dan dia turun dan dia panggil, Ibu, kamu cari apa? Tuhan, kalau Tuhan tahu di mana jasa Tuhanku, tolong berikan kepada aku.
Dan Maria tidak mengenali kalau itu Tuhan sedang ada di sebelahnya. Sampai Tuhan panggil dengan namanya. Maria. Begitu panggilan itu diucapkan, Maria sadar itu adalah Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, jangan sentuh aku. Karena Maria begitu dekat dengan Yesus. Jangan sentuh aku. Karena aku belum pergi kepada Bapakmu dan Bapakku. Allahmu dan Allahku. Nanti kalau sudah darahku ini, aku curahkan. Sudah aku percikan sebagai pendamaian dunia. Aku akan datang setelah 40 hari. Tapi pada saat ketemu dengan Maria, kenapa nggak boleh sentuh? Karena dia sedang membawa darahnya yang mahal. Darah Yesus yang mau dicurahkan bagi pendamaian dunia. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus terhenti ketika melakukan tugasnya ini? Bapak Ibu perhatikan, seorang imam besar terhenti gara-gara mendengar seorang penyembah yang sedang ada di kuburnya, yang sedang menangis, meratapi jasadnya yang telah hilang. Bapak Ibu, ini seorang penyembah sejati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena dia telah melewati masa egonya. Karena dia telah melewati harga dirinya. Maria adalah orang yang pertama, orang yang pernah menyeka kaki Tuhan dengan rambut. Maria adalah orang yang pernah masuk di tengah-tengah kerumunan laki-laki. Dan laki-laki itu adalah laki-laki Yahudi. Dan dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dan meminyaki kaki Yesus dengan mur itu. Dan ini bisa dirajam batu, Bapak Ibu. Tapi dia pertaruhkan semuanya. Dia pertaruhkan harga dirinya. Dia lepaskan. Dia lucuti semuanya. Dan Tuhan berkata, aku suka yang ini. This is the truly worship. Inilah penyembahku yang sejati. Bapak Ibu, siapa penyembah yang sejati itu Bapak Ibu? Siapa truly worshiper itu Bapak Ibu? Orang yang berani melucuti dosanya. Dan yang berani memberikan semuanya yang ada di dalam dirinya. Seperti Maria Magdalena. Orang yang berani memberikan semuanya. Apa yang ada di dalam dirinya. Seperti Abraham. Abraham berkata, aku mau datang untuk menyembah. Di mana? Di Gunung Muria. Inilah kata worship pertama kali muncul. Siapa truly worshiper itu Bapak Ibu? Ketika di dalam perjalanannya. Ketika di dalam perjalanan Yesus meninggalkan Yudea. Dan kembali ke Galilea. Tiba-tiba Tuhan mendengar. Aku harus melintasi Samaria. Harus. Pakai kata harus. Kenapa harus Bapak Ibu? Sedangkan seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena dianggap najis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan ini kepada orang Samaria yang hendak mengambil air di sumur Yakub. Dan Alkitab berkata, aku harus melintasi daerah sana. Kenapa? Karena Tuhan mendengar ada orang yang akan menjadi truly worshiper. Karena Bapak menghendaki ada penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, kenapa tiba-tiba Tuhan berkata kepada perempuan itu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tetapi kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, karena engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau
sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Perempuan itu syok, Bapak Ibu. Yesus tahu semua perbuatanku. Dia tahu 5 laki-laki yang pernah tidur dengan diriku. Ya, panggil dia. Aku nggak punya suami. Memang betul. Katamu itu benar. Dan hari itu Bapak Ibu, singkat ceritanya, wanita itu pulang. Masuk ke Samaria. Dia ceritakan semua perbuatannya. Bagaimana Tuhan mengampuni dosanya. Dan menegur dia. Dan dia bertobat. Dan satu kota diselamatkan lewat perempuan ini. Dan Alkitab berkata, mereka mendesak Yesus untuk tinggal di Samaria. Dan dia tinggal 2 hari lamanya di Samaria. Kenapa akhirnya Yesus tinggal 2 hari di Samaria? Bapak Ibu, ada apa? Karena dia mendapati seorang penyembah yang sejati. Seorang true worshiper. Siapakah penyembah itu Bapak Ibu? Orang yang berani melucuti semua dosa. Dan semua atributnya, pangkatnya, harga dirinya, egonya, kenajisannya. Makanya pada saat Maria memecahkan puri-puri, itu yang memecahkan bukan Tuhan. Dia yang pecahkan. Kau harus pecahkan semua kedagingan di dalam dirimu. Baru akan muncul mur yang murni keluar. Dan itu Tuhan katakan, aku mencium bau mur. Ada seorang wanita, aku mencium bau mur. Bau yang harum. Dan dia turun dari surga dan temui Maria. Nanti aku akan datang kepada bapamu dan bapakku. Jangan sentuh aku. Saya bilang, Tuhan, itu sebabnya kau cinta dengan wanita itu, dengan orang ini. Bapak Ibu, Tuhan mencari orang yang mau melucuti semua keakuannya. Yang mau melucuti semua egonya. Tuhan mau melucuti semua harga dirimu. Bahkan semua yang kau memiliki. Dan Tuhan berkata, you are belong to me. Aku mau memilih kamu. Itu namanya truly worshiper. Penyembah yang sejati. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kapan kata true worshiper muncul Bapak Ibu? Di dalam pembicaraan dengan perempuan Samaria. Di pinggir sumur Yakub. Muncul kata-kata, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, apakah Tuhan mencium bau harum dalam hidup Bapak Ibu? Tuhan tidak tertarik dengan penampilan eksternal Bapak Ibu. Tuhan tertarik dengan bau harum yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Yang keluar dari mana Bapak Ibu? Dari kesakitan, dari kepahitan, dari pertobatan. Karena untuk mendapatkan wangi dari mur itu, getahnya harus diapakan Bapak Ibu? Harus dilukai. Dan dilukai, dan dilukai. Bapak Ibu tidak marah. Bapak Ibu tidak mudah tersinggung. Bapak Ibu tidak pahit. Bapak Ibu tidak membalas. Yang keluar apa Bapak Ibu? Mur. Dan itu yang
membuat Tuhan berkata, aku suka bau ini. Bau korban penyembahan yang ditaruh di atas mezbah. Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku bersumpah karena engkau taruh anakmu yang engkau kasih di atas mezbah, maka keturunanmu akan menduduki seluruh bumi. Bapak Ibu, untuk mendapatkan muri ini harus dilukai. Kalau malam hari ini Bapak Ibu mengalami masalah, itu Tuhan sedang mengeluarkan mur dari dalam diri Bapak Ibu. Jangan marah, jangan kecewa, apalagi mengepalkan diri. Tuhan, sakit. Dan Tuhan sedang proses Bapak Ibu supaya bau murnya muncul. Amin. Bapak Ibu, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5, dan ini berbicara tentang Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, tetapi dia tertikam oleh apa Bapak Ibu? Oleh karena pemberontakan kita. Lihat ayat ini. Tuhan diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kenapa Bapak Ibu? Supaya oleh karena bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Tetapi Tuhan berkehendak apa Bapak Ibu? Meremukkan dia. Dengan apa Bapak Ibu? Kesakitan. Terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan, yet it please the Lord to bruise him. Menyukakan Tuhan, menemukan Yesus. Loh, kok senang? Menemukan itu Tuhan senang. Kedagingan Bapak Ibu, itu harus remuk. Kedagingan kita harus remuk. Dan itu Tuhan suka. Kenapa Bapak Ibu? Supaya mur itu keluar. Bau yang harum itu keluar dalam hidupmu. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan eksternal kita. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar kita. Dia tertarik dengan inner beauty. Inner beauty kita yang keluar dalam hidup kita. Kekudusan, kerendahan hati, kasih, mau mengampuni, ketaatan, hati yang mau menyerah. Dia tertarik dengan apa yang ada di dalam. Dia tidak pernah tertarik dengan penampilan luar. Karena flesh and blood, karena daging dan darah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, Tuhan mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang berani memecahkan buli-buli. Murid-murid katakan pemborosan. No, ini adalah harga diriku. Ini adalah egoku. Ini adalah upah melacurku. Dipecahkan. Dan baunya semerbak. Dan Tuhan berkata, aku suka yang begini. Bapak Ibu, siapkah Bapak Ibu menanti kedatangan Tuhan? Perhiasanmu cuma apa Bapak Ibu? Your inner beauty. Yang bisa membuat Bapak Ibu layak menghadap Tuhan. Bapak Ibu, ayat terakhir, Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 3 mengatakan,
Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 3a mengatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Bapak Ibu, Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Hanya orang-orang yang memudikan dirinya. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini Bapak Ibu. Siapkah Bapak Ibu untuk menghadap Tuhan anytime? 5 gadis yang bodoh, dia pakai baju itu terus. Dan tidak dilepas. Ayat terakhir Wahyu 9, ayat 7 dan 8 mengatakan. Wahyu 9 ayat 7 dan 8 mengatakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya sudah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Ternyata Bapak Ibu menghadap Tuhan itu harus pakai kain lenan halus. Yang apa Bapak Ibu? Yang berkilau-kilauan. Dan yang apa Bapak Ibu? Dan yang putih bersih. Wahyu pasal 19 ayat 8b mengatakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Makanya kenapa bajunya nggak lepas Bapak Ibu? Karena kain lenan itu berbicara tentang perbuatan, tentang kehidupan. Hiduplah benar. Itulah jubahmu untuk menghadap Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan supaya hidup Bapak Ibu terus dimurnikan, terus dibersihkan, dan dibersihkan dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi penyembahan bagi Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi penyembahan bagi Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi penyembahan bagi Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya akan menaikkan satu pujian, bukan dengan barang fana. Satu pujian yang indah, yang akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Bukan dengan barang. Jadilah padaku seperti
dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia tanpa berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia tanpa berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang tajam, dia adalah firman yang hidup, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, buat pesanmu malam hari ini, buat isi hatimu malam hari ini, yang boleh hamba-Mu sampaikan buat setiap kami yang hadir dalam meeting malam hari ini. Tuhan, Kau meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati, yang mau melucuti segala sesuatunya di hadapan-Mu, dan yang mau memberikan semua yang terbaik buat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima malam hari ini. Dan biarlah
hidup kami boleh diubahkan, untuk kami boleh semakin siap menyambut kedatangan, untuk kami boleh mempersiapkan diri di dalam perkawinan anak domba. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau melanjutkan acara kami. Ketika kami sharing, Tuhan yang akan pimpin kami di dalam sharing ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan, amin. Amin.